Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rianto, NIM 2019 51026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari jaringan komputer untuk memenuhi UTS Teknik Presentasi. Saat ini, pengguna internet sudah menyebar hampir ke seluruh negara. Terlebih lagi di Indonesia, yang mana pengguna internet saat ini sudah semakin luas dan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Karena memang salah satu fungsi internet adalah agar bisa menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya. Kemudian, pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Kemudian, sejarah singkat mulainya jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer atau computer network dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Itu merupakan sejarah singkat dari terbentuknya jaringan komputer. Selanjutnya yaitu manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama yaitu untuk berbagi dokumen. Maksudnya yaitu dengan adanya jaringan komputer kita bisa lebih mudah untuk membagikan dokumen antara PC satu dengan PC yang lainnya. Misal kita mempunyai rekan kerja, di situ kita dapat membagikan dokumen dengan lebih mudah dengan memanfaatkan jaringan komputer, yaitu melalui jaringan nirkabel maupun jaringan kabel. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, yaitu maksudnya yaitu dengan adanya jaringan komputer kita dapat menjaga keamanan data dengan menggunakan PC sebagai PC server yang nantinya data akan dikelompokkan ke dalam PC server dan akan dimanajemen dengan lebih mudah, yaitu menggunakan PC server tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dan dengan rekan kerja. Kemudian yang keempat yaitu menyampaikan informasi secara cepat. Dengan adanya jaringan komputer kita akan lebih mudah mendapatkan informasi dengan cepat, yaitu melalui jaringan nirkabel atau wireless. Kemudian yang kelima yaitu membantu aktivitas manusia, yaitu seperti berbagi dokumen, kemudian memudahkan dalam berkomunikasi, kemudian menyampaikan informasi secara cepat. Contohnya seperti itu. Kemudian lanjut, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan transmisi. Yang pertama yaitu wired network. Jaringan komputer wired network merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan perantara kabel. Kabel berperan sebagai media distribusi data atau informasi.
Umumnya, dalam pembangunan jaringan komputer berbasis kabel, digunakan kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair atau TP, yang disambungkan dengan perangkat seperti router. Kemudian selanjutnya yaitu wireless network. Berkebalikan dengan jaringan komputer berbasis kabel, wireless network merupakan jaringan komputer berbasis nirkabel. Media yang digunakan dalam jaringan komputer ini umumnya meliputi inframerah, Bluetooth, dan gelombang radio. Wireless network bisa digunakan dalam area yang luas maupun privat serta memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam perangkat yang ada pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu server, berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer, atau sering disebut dengan pusat dalam penyimpanan data yang ada pada jaringan komputer. Kemudian yang kedua yaitu NIC atau Network Interface Card, dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Port, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga yaitu kabel jaringan, yang berguna untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu hub dan switch, merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Yaitu switch di sini digunakan untuk menghubungkan antara kabel jaringan menuju ke perangkat. Dalam menghubungkan kabel jaringan ke perangkat perlu adanya switch agar bisa terhubung. Kemudian yang kelima yaitu router, adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam yaitu bridge, adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Kemudian 7, modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet, atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Kemudian jaringan menurut rentang atau jarak dari geografis dibedakan menjadi 4, yaitu Local Area Network atau sering disebut dengan LAN, kemudian Metropolitan Area Network atau MAN, kemudian Wide Area Network atau WAN, dan juga Internet. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain dalam area terbatas, seperti kantor, gedung, atau ruangan di suatu gedung. Kemudian LAN secara umum digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer melalui media seperti kabel koaksial, twisted pair, dan lain sebagainya. LAN beroperasi pada kecepatan mulai 10-100 Mbps dengan delay rendah, karena jarak pada local area network ini yaitu terbatas sehingga memiliki delay yang rendah dan mempunyai faktor kesalahan yang kecil karena jaraknya terbatas atau tidak luas. Kemudian LAN didesain untuk kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu beroperasi pada area geografis terbatas seperti gedung, sekolah, kampus, atau juga sering digunakan sebagai di perumahan atau rumah-rumah. Kemudian yang kedua yaitu memberikan akses user melalui media dengan bandwidth yang tinggi. Karena jarak pada LAN itu terbatas atau lebih kecil, maka bandwidth-nya yang diberikan akan lebih tinggi.
Kemudian menyajikan konektivitas yang full time. Kemudian melakukan koneksi secara fisik antar device yang berdekatan. Kemudian menyajikan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal, dan teknologi yang digunakan dapat berupa kabel maupun wireless. Selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau jaringan merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai LAN berbeda dengan basis area geografis lebih luas. Dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN ini misalnya di dalam sebuah kampus terdapat beberapa gedung A, gedung B, dan gedung C. Pada gedung A terdapat LAN, kemudian gedung B terdapat jaringan LAN, kemudian gedung C terdapat jaringan LAN. Maka supaya gedung A dan B dan C dapat terhubung, kita harus menggunakan jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang memiliki basis area terluas secara geografis karena bisa mencakup negara bagian atau beberapa negara. WAN secara umum lebih besar daripada MAN dan bisa terhubung lewat saluran telepon, kabel, atau serat optik hingga tautan satelit. WAN didesain untuk kondisi sebagai berikut. Merupakan kumpulan dari satu atau lebih LAN, kemudian mencakup geografis yang lebih luas. Dibutuhkan adanya router untuk menghubungkan perangkat antar perangkat, kemudian dimanage oleh beberapa manajemen atau organisasi. Biasanya WAN ini digunakan untuk organisasi-organisasi besar seperti Google dan yang lainnya. Kemudian teknologi yang digunakan seperti modem, frame relay, ISDN, dan ATN. Selanjutnya yaitu interkoneksi antar jaringan atau sering disebut dengan internet. Internet adalah sekumpulan komputer atau server yang saling terhubung satu sama lain melalui berbagai macam media, seperti radio, satelit, PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan yang lainnya. Dan siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat. Perangkat tersebut letaknya tersebar di seluruh belahan dunia, sehingga memungkinkan terbentuknya suatu jaringan informasi yang bersifat global. Internet didesain untuk kondisi sebagai berikut. Kumpulan dari beberapa WAN, kemudian menggunakan teknologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya yaitu perlu adanya gateway. Kemudian jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu client server. Client server merupakan jenis jaringan komputer di mana salah satu komputer menjadi server atau menjadi pusat dan beberapa komputer lain berfungsi sebagai klien. Server bertugas sebagai induk atau pengelola data pada komputer klien. Sistem internet secara umum masih menggunakan jenis jaringan ini untuk mengatur pendistribusian konten atau data internet kepada para penggunanya. Yang kedua yaitu peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan jenis jaringan komputer yang posisi klien serta server dapat saling berkelindan. Suatu komputer bisa menjadi klien dan server sekaligus. Peer-to-peer dapat memungkinkan pengguna komputer menerima dan memberikan akses data pada komputer lain dan sebaliknya.
Jenis jaringan komputer ini umum digunakan pada Local Area Network atau LAN. Selanjutnya yaitu kepemilikan jaringan. Kepemilikan jaringan dapat dibedakan menjadi jaringan privat dan jaringan publik. Terdapat model lain juga yang disebut Value Added Network dan Virtual Private Network. Jenis kepemilikan jaringan. Jaringan privat adalah jaringan yang dimiliki secara penuh oleh sebuah organisasi sebuah organisasi. Pada LAN, jaringan dibentuk dan dipelihara sepenuhnya oleh perusahaan yang menggunakannya. Contohnya seperti yang ada di UMK, yaitu yang dapat menghubung ke jaringan yaitu hanya organisasi yang ada di UMK. Kemudian jaringan publik yaitu adalah jaringan yang ditujukan untuk digunakan oleh banyak perusahaan atau bersifat umum. Contohnya sistem telepon. Kemudian Value Added Network atau VAN adalah jaringan semi-publik yang memberikan layanan tambahan dalam mengirimkan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian Virtual Private Network atau VPN adalah jaringan publik yang menjamin ketersediaan jalur komunikasi untuk suatu perusahaan tetapi tidak dalam bentuk jalur khusus. Kemudian selanjutnya topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Yang pertama yaitu topologi ring. Masing-masing simpul pada topologi ini ditautkan kedua simpul lainnya, sehingga membentuk cincin. Data dapat mengalir secara dua arah, namun satu kegagalan simpul dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Contohnya seperti ini, misal di sini ada PC1, kemudian PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, dan kembali ke PC1. Ini saling terhubung melalui jaringan, yaitu melalui kabel di sini. Jika ingin mengirimkan data dari PC1 ke PC3, misal kita harus melalui PC2. Jika kita mengirimkan ke PC4, maka melalui PC2 dan melewati PC3, kemudian baru ke PC4. Jika di salah satu PC ini terdapat kendala, maka semua ini tidak bisa terhubung atau tidak bisa saling terhubung antar perangkat. Kemudian selanjutnya yaitu topologi bus. Masing-masing simpul ditautkan hanya ke satu simpul lainnya. Transmisi data dalam koneksi jaringan terjadi secara satu arah. Yaitu seperti ini. Misal di sini server terdapat satu kabel yang kabelnya tersebut dihubungkan melalui jaringan melalui kabel untuk menghubungkan ke perangkat. Jadi perangkat di sini tidak perlu langsung kabelnya menuju ke server. Jadi harus terhubung ke satu kabel yang nantinya dapat dihubungkan melalui perangkat lainnya. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu topologi setar atau simpul server pusat ditautkan ke beberapa perangkat jaringan klien. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik karena data tidak mengalir melewati masing-masing simpul. Topologi ini juga lebih reliable. Contohnya seperti ini, di sini misalnya ada server atau hub. Jika kita memiliki PC, maka PC tersebut langsung terhubung ke server. Jadi tidak seperti topologi bus ini. Jika topologi bus ini kita memerlukan satu kabel yang nantinya dapat dihubungkan ke beberapa perangkat. Tapi di topologi star ini yaitu
perangkat langsung terhubung ke server atau hub. Seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu topologi mesh, yaitu masing-masing simpul terhubung ke banyak simpul lain. Dalam topologi jala penuh, masing-masing simpul terhubung ke semua simpul lainnya di dalam jaringan. Misal di sini ada satu perangkat, itu akan dihubungkan melalui kabel yaitu ke perangkat 2, ke perangkat 3, ke perangkat 4, dan ke perangkat 5. Yaitu melalui satu kabel sendiri-sendiri. Misal di sini ke perangkat 2, perangkat 3, ke perangkat 4, dan ke perangkat 5. Di PC2 juga sama, yaitu ke perangkat 1, kemudian ke perangkat 2, ke perangkat 5, ke perangkat 4, dan ke perangkat 3, yaitu dihubungkan melalui kabel sendiri-sendiri seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu topologi tree atau topologi jaringan. Ini menyerupai bentuk pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Misal di sini ada komputer server, yaitu komputer server akan dihubungkan melalui hub, yaitu semacam alat yang nantinya dapat membagi jaringan ke perangkat-perangkat lebih banyak, yaitu perangkat sini akan dihubungkan melalui hub supaya dapat terhubung ke server. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, protokol komunikasi adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi, serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. Macam topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada Ethernet yang berfungsi untuk mengkoneksikan komputer Anda ke dalam jaringan melalui media kabel UTP. Kemudian yang kedua yaitu TCP/IP. Protokol TCP/IP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah standar set untuk komunikasi data via jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu 802.11 atau standar 802.11 dikeluarkan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer sebagai standar untuk komunikasi berbasis nirkabel. Pertama kali standar ini dirilis pada tahun 1997 sebagai standar wireless. Cukup sekian materi dari jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.